Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya kehendak-Mu telah ada. Kau memuji, menyembah Tuhan. Kau bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kau sendiri
kami, Kau kekasih hati kami, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami, Yesus baik. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, memuduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beliau nyanyikan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang sebabnya hidup pada hari esok, sebabnya hidup tak tetap, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabur yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti kata yang
nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku mengerti apa yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaan telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami dapat beribadah datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami anak-anak-Mu dimanapun berada, kiranya nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar bisa menyampaikan suara daripada-Mu. Dan setiap jemaat dimanapun mereka berada, kiranya mampu mendengar firman dengan baik, dengan serius mempelajarinya lebih dalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dimuliakan tinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi di awal bulan ini, bulan November. Kiranya dukung terus pelayanan kita, terutama dalam persiapan untuk Natal ini. Baik, kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita dengan perikop yang baru, ya, dengan perikop yang baru, di mana tema kita kali ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan surga, ya. Orang kaya sulit masuk surga. Ini adalah topik yang biasanya dihindari jemaat Kristen yang kaya, begitu ya, karena bacanya tidak mengenakan. Tetapi tetap kita harus mempelajarinya. Maka hari ini kita akan melihat ada 11 ayat, ya, Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Tetapi kemungkinan kita akan membuatnya menjadi dua bagian, dan kita lihat hari ini kita akan selesai di ayat keberapa. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 10 ayat 17. Kita akan mulai dengan ayat 17, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita mengikuti Markus pasal 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita sampai di situ dulu, di ayat 17. Nah, kemarin kita sudah meninggalkan perikop Yesus dan anak-anak, ya. Yesus memberkati anak-anak. Dan sekarang di awal kalimat di ayat 17, Yesus meneruskan perjalanannya. Jadi kalau kita melihat rentetan kisah Yesus ini adalah jalan menuju Yerusalem, yang dimana mulai dari pasal 10, Yesus itu berada di daerah Yudea, seberang sungai Yordan. Tetapi sekarang masuk nanti ke pasal 11, Yesus akan memasuki gerbang Yerusalem. Ya, karena Markus itu sampai 16 pasal, yang artinya sudah detik-detik Yesus menuju peristiwa penyaliban. Yesus meneruskan
perjalanannya. Lalu yang menarik di ayat 17, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Nah, datanglah seorang ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki banyak profil. Karena kisah ini bukan hanya dicatat oleh Injil Markus, melainkan ada perspektif dari Injil Matius dan Lukas. Jadi kisah yang sangat penting sampai dicatat oleh seluruh Injil sinopsis. Injil Lukas sendiri mencatat seorang ini adalah pemimpin sinagog, arkon, pemimpin sinagog. Di Matius, dia dicatat sebagai orang muda. Dan Markus menjelaskannya nanti sebagai orang kaya. Dan ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, sepakat bahwa dia adalah orang kaya. Dia pemimpin, masih muda, dan kaya raya. Luar biasa profilnya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin semua perempuan, semua ibu-ibu akan mau dengan anak ini, mau menjodohkan anak ini karena dia seorang pemimpin sinagog. Ya, dia orang yang masih muda, artinya dia memiliki pekerjaan yang baik, memiliki profil yang luar biasa sampai dijadikan pemimpin, dan dia juga kaya raya, idaman wanita sekali. Jadi ini bukan orang sembarangan yang datang berlari-lari ke hadapan Yesus. Dan saat dia berlari-lari, dikatakan apa tadi? Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus, datang kepada Yesus sambil bertelut di hadapannya, Bapak Ibu Saudara. Pemuda yang kaya, yang hebat, yang pemimpin ini tiba-tiba lari dan langsung bertelut, sujud, ya, berlutut di hadapan Yesus. Ini sebenarnya hal yang tidak lazim dalam budaya pada zaman itu. Pemimpin Yahudi atau pemimpin sinagog, apalagi orang kaya, tidak akan pernah mau bertelut atau menyambut orang yang lebih rendah dari dia. Ya. Mungkin dia memang kagum dengan nama Yesus yang terkenal, tetapi ini sangat jarang dilakukan orang. Berarti ini ada kerendahan hati dong. Salah satu nilai positifnya sudah kaya, masih muda, pemimpin, rendah hati lagi. Mau datang berlari-lari bertelut di hadapan Yesus. Dari ayat ini kita bisa melihat kerendahan hatinya. Tapi kita nanti akan melihat keseluruhan konteks dan ceritanya. Ini akan menjadi refleksi untuk kita semua. Lalu apa katanya? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru yang baik berarti anak muda yang kaya ini, pemimpin sinagog ini, betul-betul familiar dengan nama Yesus, karena Yesus adalah seorang rabi. Berarti dia tahu Yesus selama ini mengajar, banyak kerumunan datang ingin mendengarkan pengajarannya. Makanya dia tidak sembarangan datang berlari-lari, bertekuk lutut di hadapannya. Berarti dia tahu bahwa Yesus adalah guru. Dan dia berkata, guru yang baik. Kalau kita tahu pemimpin-pemimpin yang sering mengganggu Yesus, ya, orang Farisi, ahli Taurat, tidak pernah memanggil Yesus dengan guru yang baik. Lagi-lagi ada nuansa kerendahan hati dari anak muda yang kaya ini. Dan pertanyaannya apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya mau katakan dulu ya, ini pertanyaan yang sangat baik dilontarkan dari seorang mulut yang sangat luar biasa jabatan. Kenapa saya mau katakan ini? Dia pemimpin, dia orang kaya, tetapi memikirkan kehidupan setelah kematian. Memikirkan bagaimana kehidupan kekal. Kalau kita balik ke zaman sekarang ya, orang Kristen pada umumnya, coba, sibuk kerja, sibuk menafkahi keluarga, sibuk beraktivitas, sibuk melakukan kesenangannya sendiri. Pernah nanya nggak bagaimana ya kehidupanku setelah kematian? Bagaimana ya aku memperoleh kehidupan kekal? Bagaimana ya caranya aku masuk ke surga? Pernah nggak? Sangat jarang. Ada sih ada, tapi sangat jarang orang muda memikirkan itu. Dan ini orang muda kaya, Bapak Ibu Saudara. Anak muda kaya, khususnya di ibu kota Jakarta, boro-boro mikirin kerajaan surga. Yang dia pikir membangun kerajaan bisnisnya. Kan begitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik sekali dilontarkan dari orang yang memiliki profil yang luar biasa. Jadi bagi kita ya, ayo dong, pikirkan pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Yuk pikirkan kehidupan setelah kematian. Yuk pikirkan tentang kerajaan surga. Ini udah hidup susah, gaji pas-pasan, nyari Tuhan pun malas. Nah, itu menjadi problem ya. Bagaimana
Apa yang kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari sini kita akan melihat ini motifnya positif atau negatif. Dia bertanya tindakan apa yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita lihat respon Yesus di ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini ayat yang sering dipelintir, dicomot oleh orang lain, agama lain yang membenci kekristenan untuk mengatakan Yesus bukan Allah. Karena Yesus bilang, "Mengapa kau katakan baik? Yang baik itu hanya Allah." Berarti Yesus bukan Allah. Tidak seperti itu, Bapak Saudara. Dalam memahami perkataan Yesus, pengajaran Yesus, harus melihat konteksnya. Mengapa kau katakan aku baik? Karena kalau kita mau mengambil doktrin tentang manusia yang berdosa, tidak ada yang baik. Rasul Paulus bilang tidak ada manusia yang baik. Tidak ada orang mencari Allah. Tidak ada yang baik. Semua telah jatuh ke dalam dosa. Tak seorang pun yang baik selain Allah. Disinilah kalimat ujian yang Yesus lontarkan kepada anak muda pemimpin yang kaya ini. Kenapa, Bapak Saudara? Karena kalau ada orang berlari-lari, menyambut sampai bertekuk lutut, bahkan dalam posisi yang dianggap menyembah, itu sebenarnya penistaan. Tidak ada boleh dalam budaya Yahudi, engkau datang bertekuk lutut di hadapan manusia. Itu nggak boleh, itu penistaan. Sikap menyembah, sikap bertelut yang dilakukan anak muda yang kayak di ayat 17 tadi, hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kita akan menjumpai banyak sekali ayat-ayat ketika ada orang menyembah itu langsung ditegur, ya, langsung ditegur. Bahkan Yohanes dalam penglihatan wahyunya ketika dia menyembah malaikat, malaikat marah sama dia. "Jangan sembah aku, kita sama saja," katanya. Petrus juga marah ketika dia disembah. Karena tak seorang pun yang boleh melakukan sikap itu kalau tidak kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi Yesus ingin memutar mindset anak muda ini, seakan dia ingin mengatakan, kalau kau anggap aku manusia atau orang baik, ya, kau anggap aku tadi kan guru yang baik kan, maka sikap dan perkataanmu salah. Ngapain kau bertelut kepadaku, bertekuk lutut seperti menyembah, dan bertanya bagaimana masuk kerajaan surga? Apa yang harus dilakukan memperoleh kehidupan kekal? Salah dong, aku guru yang baik kok. Sama-sama manusia, engkau salah. Sikap penyembahan hanya untuk Allah, karena hanya dialah yang baik. Manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya, pemuda ini hanya sampai mendengar nama Yesus dari kata orang. Ya, kan? Yesus itu pengajar yang hebat, Yesus itu guru yang baik, tapi dia tidak mengenal Yesus secara mendalam, maka sikapnya pun salah. Nah, dari sini kita melihat sikap kerendahan hati anak muda ini yang bertelut dan bertanya apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal, bisa jadi manipulasi dan bersifat negatif di hadapan Yesus. Dan itu yang akan nanti dibongkar Yesus. Nah, kita lihat ayat 19, respon Yesus selanjutnya untuk menjawab apa yang harus anak muda itu lakukan untuk memperoleh hidup kekal. Perhatikan ayat 19 yang Bapak Saudara. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Wah, menarik. Yesus tetap meresponnya, walaupun dia bilang tadi, "Kenapa kau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Kau ini sikapmu udah salah, oke lah. Tetapi karena niatmu baik, pertanyaanmu bagus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Aku akan jawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Bapak Saudara fokus di situ. Segala perintah Allah langsung dirincikan Yesus dengan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Saudara, ini adalah sebuah testing kepada anak muda itu. Kenapa? Kalau dikatakan Yesus tadi ayat 19 ini, di ayat 19 ini, segala perintah Allah yang dicirikan atau dirincikan Yesus, ini belum semuanya. Coba perhatikan, jangan membunuh, jangan berzina. Ini adalah perintah hukum Taurat dari nomor 5 sampai 10. Hormati ayah ibumu itu kan nomor 5 ya, baru yang ke bawah baru jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macam. Ini nomor 5 sampai 10. Nomor 1 sampai 4 enggak disinggung Yesus loh.
Dan ini kalau kita pelajari hukum Taurat Musa yang 10 perintah Allah itu di 2 loh batu itu, nomor 5 sampai 10 ini mengatur relasi kepada sesama. Betul ya? Kepada sesama manusia, baik itu kepada keluarga dulu yang terdekat, orang tua, hormatilah ayah dan ibumu, baru kepada seluruh masyarakat. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain-lain. Jadi Yesus ingin mengatakan, hidup kekal itu menjelaskan hukum, bukan anugerah. Nah, di situ awalnya dia pikir, anak muda ini, waduh, menarik nih. Nah, ini nanti jawaban anak muda ini akan kita lihat dari 20 ya. Aku akan melakukan itu nanti semua. Nanti dijawab dia seperti itu ya. Jadi Yesus kayak mentes, memberikan sebuah ujian. Sudahkah kau lakukan perintah antara hubungan relasi manusia dengan manusia? Jangan membunuh, jangan mencuri. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Hormatilah ibumu. Dan ini adalah hukum yang penting sekali bagi orang Yahudi untuk melakukannya dan mengajarkannya berulang-ulang. Karena mereka taat sekali kepada 10 perintah Musa. Engkau mengetahui segala perintah Allah kok. Lakukan itu. Kita lihat responnya ayat 20. Bapak. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini dalam, Bapak Ibu Saudara. Dalam. Ketika Yesus mentes dia, bahwa untuk memperoleh hidup kekal kau melakukan hukum, ya. Yesus belum menyinggung soal anugerah, ya. Ini kita bisa jangan sampai salah sangka, ya. Keselamatan kita kan by grace, anugerah. Tetapi kenapa Yesus menjelaskan melakukan segala perintah Allah dengan semua hukum-hukum, ya. Hukum Taurat yang catat dalam kitab Keluaran. Dan respon pemuda ini 20 jelas. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Bapak Saudara, coba perhatikan konteksnya ya tadi ya. Orang kaya, pemimpin, masih muda. Dan ketika Yesus bilang syarat untuk memperoleh hidup kekal, dia bilang, semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Bayangkan. Udah muda, lebih muda lagi dia udah melakukan itu semua. Berarti ini orang emang luar biasa. Didikannya memang baik sekali. Berarti nambah lagi profilnya Bapak Saudara. Pemimpin, masih muda, kaya, moralnya baik sekali. Ini idaman setiap wanita. Bayangkan. Ini seakan-akan adalah pria yang perfect. Manusia yang betul-betul rohani. Yang wajib dikejar-kejar oleh banyak perempuan. Dia sudah melakukannya, Bapak Saudara. Pemuda kaya dan pemimpin ini melakukan hukum Taurat ini dari kecil. Dan kita memang tahu dalam konteks Yahudi, orang tua itu sudah mendidik anak-anaknya ya. Itu ada bagian-bagiannya umur sampai 6 tahun, sampai 12 tahun. Jadi ada sekolah-sekolah mereka yang memang harus memahami dan melaksanakan hukum Taurat Musa. Tetapi ini akan menjadi peristiwa yang tidak mengenakkan bagi dia. Karena nanti Yesus akan memberikan respon lagi. Tapi ingat, yang disinggung Yesus adalah perintah nomor 5 sampai 10 dari 10 perintah Allah. Hukum 1 sampai 4 itu nanti yang akan menjadi inti bahwa sebenarnya pemuda ini melakukan hukum Taurat itu karena bukan mengenal Allah itu sendiri. Dia melakukannya hanya sebagai ritual agamawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah ibumu. Yes, tetapi dia tidak mengerti dibalik dari makna 10 perintah Allah itu. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara kita yang tahu 10 perintah Allah dan memang nggak pernah melanggarnya, tetapi itu hanya karena tradisi dan ritual agamawi. Betul? Kita nggak pernah mau tahu apa yang dimaksudkan dari 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa di kitab Keluaran. Kita nggak tahu apa makna dibalik jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu. Yang penting kita hanya tahu itu dan kita berbangga diri. Dan ini yang menjadi motif dari si pemuda ini nanti untuk pamer ternyata kepada Yesus. Terkadang kita juga melakukan itu tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Yes, kita nggak pernah bunuh orang. Yes, kita nggak pernah mencuri di rumah orang. Kita bukan maling. Tetapi terkadang kita mengatakan itu hanya sebagai suatu kebanggaan bahwa aku adalah orang baik. Nah, ini yang nanti akan ditentang oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan bahwa saya sudah mengatakan di perikop Yesus memberkati anak-anak minggu lalu, ya, masih di akhir bulan Oktober. Teks itu, perikop itu, berkaitan erat maknanya dengan perikop kita hari ini. Orang kaya sukar masuk kerajaan
surga. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kenapa? Nanti kita akan melihat maknanya pembedaan antara anak-anak yang direngkuh dan dipeluk Yesus dengan pemuda yang kaya ini. Pemuda ini merasa sombong dan hebat karena memang dia diajar dengan ketat dalam hukum Yahudi. Dia pemimpin, dia muda, kaya, dan sangat rohaniwan. Luar biasa sekali. Guru, aku sudah melakukan itu sejak masa kecilku. Saya teringat ada seorang ibu berkata kepada saya, kenapa ya Pak Pendeta kita terus mengaku dosa di setiap minggu itu? Padahal jujur Pak Pendeta, aku sudah memeriksa hidupku. Nggak ada aku lakukan dosa selama seminggu ini. Luar biasa ya. Saya yakin banyak yang berkata seperti itu. Yang berdosa kan kau. Kalau aku sih enggak ya. Hidupku selalu kuatur agar aku suci setiap hari. Bapak saudara, yang seperti saya katakan tadi, Yesus berkata, kenapa kau katakan aku baik? Karena tidak ada sebenarnya manusia yang baik. Nggak ada. Dan Alkitab mengatakan itu. Tidak ada manusia yang baik. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita teringat dengan satu profil yang mirip dengan anak muda yang kaya ini. Siapa Bapak saudara? Rasul Paulus. Orang yang sangat ketat farisinya, memahami Taurat dan melakukannya dengan baik, ya, tidak pernah melanggarnya, dan terus belajar di bawah arahan Gamaliel. Tetapi kerjanya apa Bapak saudara? Dia benci sekali dengan kekristenan awalnya dan menganiaya orang Kristen. Coba, dia paham Taurat itu, tetapi dia menganiaya orang Kristen. Nah, ini profil yang sebenarnya mirip dengan Rasul Paulus. Nah, ini yang menjadi pembelajaran yang Yesus berikan, dan ini juga menyangkut kepada pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, mereka berdoa di Bait Allah, mereka berkata, "Aku tidak sama seperti pemungut cukai." Gitu ya. Mereka menyombongkan diri, memamerkan diri, dan itulah motif yang anak muda dan pemimpin kaya ini sedang lakukan di hadapan Yesus. Coba kita perhatikan ayat 21-nya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Waduh. Akhirnya Yesus mengeluarkan ajaran utamanya untuk betul-betul menyerang, ya, tanda kutip, menyerang anak muda yang kaya ini. Bahwa engkau itu hanya pamer dan engkau tidak paham sebenarnya hukum Taurat. Ya oke, kau lakukan nomor 5-10. Tapi lihat, ketika dia memandang itu dan menaruh kasih. Jadi seakan-akan Yesus itu sayang sebenarnya, ya. Sayang, kasihan, menaruh kasih, ya. Dia menganggap pemuda ini polos, antara polos dan bodoh gitu ya, karena sombong gitu, tetapi Yesus sayang. Dia memandang dan menaruh kasih kepadanya. Dan berkata apa Bapak Saudara? Hanya satu lagi kekurangan. Tinggal ini syaratnya. Tinggal satu. Siapa di antara kita mau masuk surga syaratnya satu, pasti ingin berjuang dong melakukannya. Iya dong. Harus dong. Kita mengimbingkan itu kok. Satu lagi nih. Kita kalau mau mengerjakan sesuatu ada satu syarat, dan yang mau kita dapat itu besar, pasti kita lakukan. Dan ini kerajaan surga, harus kita lakukan. Tinggal satu lagi syaratnya. Apa syaratnya Bapak Saudara? Pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Pergilah, jual semua hartamu, karena engkau orang kaya, Yesus tahu kau orang kaya, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Lakukanlah itu. Itu perintah Bapak Saudara. Selama ini kau memahami hukum Taurat, hukum Allah, hanya pasif. Kau itu nggak pernah aktif, gitu loh. Kau itu tidak memahami kedalaman dari hukum itu. Kenapa? Dia pemimpin Bapak Saudara, dia kaya, ya hidupnya nyaman terus. Jadi Yesus ingin mengajak dia lepas dari kenyamanan hidupnya, pergilah dan jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Nah, menarik yang tadi disebutkan Yesus, perintah nomor 5-10 yang saya katakan, relasi kepada sesama. Dan makna pergilah, jualah kepada orang miskin, artinya dia harus rela memberikan hartanya kepada sesama, Bapak Saudara. Oke, kau sudah melakukan nomor 5-10, good. Kau memang orang yang sangat hebat.
Tetapi sekarang prakteknya lakukan. Apa itu? Bukti engkau mengasihi sama. Pergilah, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Itu buktinya. Luar biasa sekali. Terkadang kita hanya mengambil hukumnya secara harafiah. Jangan mengambil hak milik orang, yes. Tetapi kita tidak pernah mau membantu orang. Nah, itu. Kita hanya sibuk memikirkan yang tertulis di hukum itu, tapi makna di baliknya kita tidak mengetahui. Dan coba kita lanjutkan satu syarat ini, Bapak Saudara. Itu koma tadi ya. Pergilah, jual dan berikan kepada orang miskin. Lalu apa? Kemudian datang kemari. Ikutlah aku. Waduh. Luar biasa sekali, Bapak Saudara. Setelah kau menturuti makna dari hukum 5-10, mengasihi sama, kau berikan hartamu kepada orang miskin, maka sekarang yang kau lakukan yang utama apa itu? Perintah nomor 1-4. Apa itu? Relasi kepada Allah. Ikutlah aku. Lagi-lagi Markus di dalam Injilnya, eksposisi kita mulai dari pasal 1, ingin menunjukkan bahwa Yesuslah Allah itu sendiri. Ikutlah aku. Waduh, menarik sekali cara Markus menjelaskannya, Bapak. Kemudian, artinya harus kau turuti dulu tuh makna dari nomor 5-10, mengasihi sama, dengan kau jual hartamu kepada orang miskin. Dan nomor 1-4, yaitu hukum yang mengatur relasi kepada Allah, yaitu datang kepadaku, ikutlah aku. Maka engkau melakukan segala perintah Allah yang Yesus tadi katakan di ayat sebelumnya. Maka kau akan mendapatkan kerajaan surga. Menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Cara Yesus selalu memberikan pengajaran kepada orang. Saya sudah selalu katakan ya, cara Yesus itu selalu menarik. Out of the box. Pengajarannya itu beda dengan rabi-rabi zaman dulu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan cara guru-guru mengajar di zaman sekarang, sangat berbeda sekali memang. Caranya luar biasa. Bagaimana? Sekarang prakteknya nih, nomor 5-10, berikan hartamu kepada sama. Banyak tuh orang miskin yang harus dibantu. Setelah itu, datang, ikut aku. Di situ kau akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita lihat ayat 22, ini menjadi ayat terakhir yang akan kita singgung juga minggu depan, Bapak Saudara. Kita membuatnya menjadi 2 bagian. Kita lihat responnya ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Dia gagal. Dia tidak mau kerajaan surga. Dia sebenarnya nggak pengen kehidupan kekal. Berarti apa yang dia lakukan? Mulai datang dari Yesus tadi ayat 17. Pamer. Dia sebenarnya ingin membanggakan bahwa aku manusia yang hebat, yang berhasil di dunia ini. Dia pamer. Selain pamer apa, Bapak Saudara? Dia tidak paham makna hukum yang selama ini dia pelajari mulai dari kecil. Untuk memperoleh kerajaan surga itu loh. Dia hanya taunya jangan membunuh, jangan mencuri, dan ya udah, aku nggak mau mencuri. Padahal makna di baliknya itu mengasihi sesama. Tetapi yang terlebih, dia tidak mau mengikut Yesus. Yang artinya apa? Dia tidak mengenal Allah itu sejati. Dia tidak mengenal Allah yang sejati dalam diri Yesus Kristus. Dan dia tidak mau mengikut Yesus. Ini refleksi yang luar biasa untuk kita. Saya bukan berkata kita harus jual semua harta kita kepada orang miskin, Bapak. Yang enggak juga ya. Lalu kita tinggal di pegunungan, bertapa gitu. Enggak juga. Tetapi, apa yang kau prioritaskan dalam hidup? Ingatlah perintah nomor 1-4. Bahwa itu adalah relasimu dengan Allah. Dan itulah yang menjadi utama. Setelah itu, relasi kepada sesama. Itulah hukum terutama yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, bagi siapapun kita sekarang, yang hidupnya baik, diberkati Tuhan, memiliki rezeki, saya mau katakan, jangan fokus pada itu. Fokuslah relasimu kepada Tuhan. Karena dia punya kerajaan sorga. Pikirkanlah itu. Sama dengan pertanyaan anak muda ini, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Itu menjadi nilai positif dari anak muda ini yang kaya ini, Bapak Saudara. Karena banyak orang kaya, orang Kristen yang kaya, tidak pernah mau memikirkan ini. Ya mikirnya terus membangun kerajaan dunia, bukan memikirkan kerajaan sorga. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Dan yang berikutnya, nomor 5-10. Bukan soal jangan membunuh dan jangan mencuri, tetapi intinya relasi mengasihi kepada sesama.
Sudahkah engkau mengasihi Allah? Kalau engkau mengasihi Allah, engkau pasti mengasihi sama. Dan itu kau tunjukkan dengan sikap berkorban. Apa sikap berkorban? Ya tentu memberi, Bapak Saudara. Persembahkanlah hidupmu, kata Paulus. Memberilah. Tidak ada orang Kristen yang pelit seharusnya. Dan berikanlah yang terbaik kepada sesamamu. Jangan terikat dengan hartamu, Bapak Ibu Saudara. Dan dari sini kita akan nanti lihat minggu depan bagian keduanya. Kenapa dikatakan di perikop ini, orang kaya sulit masuk surga. Ini perikop yang sangat tidak mengenakan ya. Karena banyak yang kaya mikir jangan-jangan aku tidak masuk surga. Dan kita akan melihat itu di minggu depan. Kiranya ini menjadi refleksi kita untuk supaya kita terus bergantung kepada Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dukung terus pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terus memberi kepada gereja kita, GKT Raja Daud, bisa memberi persembahan dan perpuluhan, dan pelayanan kita yang akan mengunjungi salah satu panti yayasan, yaitu Yayasan Perapatan, ya, untuk membantu anak yatim dalam rencana pelayanan Natal ini. Mari terus memberi dan dukung terus pelayanan media, khususnya YouTube Hanya Alkitab, untuk belajar banyak soal teologi di dalamnya. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Pada hari ini kami bisa tetap beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tempat masing-masing. Kiranya nyanyian pujian kami menjadi kesukaan dupa yang harum di hadapan-Mu. Begitu juga firman yang ditabur. Kiranya Roh Kudus materaikan dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami, supaya kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami yakin itu adalah rencana dan kedaulatan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam rencana-Mu.
Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi persembahan dan perpuluhan untuk membantu pelayanan gerejamu GKTI Raja Daud. Berkati keluarga, usaha, dan apapun yang mereka kerjakan. Segala bentuk masalah pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa juga buat gerejamu GKTI Raja Daud. Segala visi, misi, dan programnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk tetap setia dan mengirimkan banyak jemaat yang untuk tetap setia beribadah. Anak-anak muda yang setia sangkal diri dan pikul salib dan mau belajar firman-Mu lebih dalam lagi di gereja ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan, saudara, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menyembuhkan agar bisa beraktivitas kembali, beribadah bersama saudara seiman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar dapat bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik untuk memajukan rakyat Indonesia. Dan kepada kami umat-umat-Mu di tengah bangsa ini, biarlah kami menunjukkan bahwa kamilah anak-anak Tuhan yang membawa terang, membawa damai bagi setiap orang-orang di bangsa ini. Dan biarlah kami memberitakan Injil, memberitakan nama-Mu, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan dimanapun semua berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom.